Dia kini telah Tuh bayinya nangis. Mbak, saya pergi dulu ya. Titip Leon ya, dia lagi tidur. Nanti kalau bangun kasih susu. Makasih ya, Mbak. Aduh, ya Allah. Dan Leon. Aduh. Kenapa nih? Sakit ya? Sakit. Aduh. Maafin Mbak serius ya ketinggalin ya. Nggak mau. Ini apa yang sakit, Nak? Kakinya sakit. Aduh. Maafin Mbak serius ya. Halo San, lo lagi di mana? Di luar. Biasa, abis meeting sama klien. Kenapa? Temenin gue cari Nata dong. Za, lo? Nggak, ini Nata tuh nggak bisa dihubungin. Tunggu. Dalam rangka apa lo tiba-tiba mau ketemu Nata? Lo enggak. Enggak. Lo jangan pikir macem-macem. Gue tuh cuma pengen tahu kabarnya dia aja. Oke. Kita ketemu di mana? Gue tunggu lo. Oke kalau gitu. Tadi Pak Albi pulang jam berapa ya? Tadi sekitar jam 10:30, Pak. Katanya Pak Albi mau pulang ke rumah karena mau ngecek Bu Zia. Karena perawatnya belum datang pas tadi Pak Albi ke kantor. Oke, kasih informasi ke saya kalau Pak Albi kembali ke kantor. Baik, Pak. Permisi. Lo masih berhubungan sama Nata? Gue gak pernah putus sama Nata. Gila lo ya, Za. Itu gak pantas kayak gitu, Za. Terlepas lo masih punya perasaan sama Nata, lo tuh udah jadi istri orang, Za. Lo udah jadi ibu dari seorang anak. Walaupun itu bukan anak kandung lo ya. Pikir panjang dong, Za. Efeknya tuh bukan cuma ke lo doang. Efeknya tuh ke orang-orang di sekitar lo juga, terutama anak lo, Za. Terlebih lo ninggalin anak lo cuma buat nyari tahu nasib orang lain. Gue cuma pengen keadilan buat diri gue sendiri. Kalau emang Albi masih bisa berhubungan sama Zia, kenapa gue gak boleh berhubungan sama Nata? Ya karena lo bukan Albi, Za. Lo bukan Zia, lo adalah Naza.
Kenapa lo emosi banget sih? Lo tuh gak tahu rasa jadi gue kayak gimana. Pernah gak lo kebayang? Lo gak suka sama itu orang, bahkan orang itu juga gak pernah kelihat keberadaan lo, tapi lo harus berada di sisinya dia terus-terusan. Dan lo pernah gak kepikiran? Lo jadi istri kedua kakak kandung lo sendiri. Lo gak tahu rasa jadi kayak gue. Masalahnya ini bukan soal ada cinta atau enggak, tapi kenyamanan buat gue. Gue gak nyaman ada di situasi kayak gini. Dan lo gak pantas ngomong kayak gitu sama gue karena lo gak tahu rasanya jadi gue kayak gimana. Sorry ya Za, kalau misalnya kesannya gue nggak ngerti sama perasaan lo. Gue bakal bantu lo cari Nata. Yuk. Aduh, Den, maafin Mbak Suris ya, Den ya. Iya, maafin Mbak Suris ya, Den. Mbak, Leon, astaga. Leon, sini apa apa. Udah jangan ikan aja. Ini Leon kenapa? Kok bisa sampai nangis gini? Dan Leon jatuh, Pak. Hah, jatuh? Iya. Nah, terus Naza kemana? Mbak Naza pergi, Pak. Pergi? Iya. Astaga, iya. Ini salah saya, Pak. Tadi sebelum Mbak Naza pergi udah nitipin Dan Leon ke saya. Tapi sayanya yang nggak denger, Pak. Dan saya baru ngeh pas Dan Leon jatuh. Maafin Suris ya, Pak. Kalau mau hukum saya aja, Pak. Tolong siapin tas. Kita harus ke rumah sakit, ya. Oh, tapi Pak, perawatnya Ibu belum datang. Oh, ini kenapa sih sama orang-orang di rumah ini? Sampai sekarang ibu masih belum dimandiin? Belum, Pak. Astaga, sekarang jam berapa? Jam 12 siang. Jam 12 siang. Iya. Shh. Yaudah, tolong pegang. Saya mau telepon dokter dulu sebentar. Nat, ini aku, Nat. Dia pergi apa ada di dalam rumah ya, San? Dikunci lagi, Za. Mau tanya tetangga sebelah nggak? Siapa tahu ada info. Bu, permisi. Mau nanya, Ibu kenal sama penghuni rumah ini? Kalian mau ngontrak ya? Enggak, Bu. Kita lagi nyari penghuni rumah ini. Ibu tahu? Orangnya udah lama pindah. Oh, kalau kayak gitu, Ibu tahu pindah kemana? Aduh, kalau itu saya nggak tahu. Soalnya kan dia bukan warga asli sini, cuma pengontrak. Ya emang sih, dia udah lama tinggal di sini. Ya udah kalau kayak gitu, makasih ya, Bu. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Gue bodoh ya, San. Enggak kok, Za. Jadi yuk. Gimana, Dok? Apa ada yang cedera? Masih aman kok, Pak. Tidak ada luka lecet, benjol, memar, atau tanda bahaya lainnya. Dia hanya kaget dan rasa sakitnya itu membuat dia jadi menangis. Tapi kalau nanti malam dia panas atau rewel, segera bawa ke dokter ya, Pak, untuk minta pemeriksaan lebih lanjut. Oh, oke, Dok. Iya, makasih, Dok. Saya permisi dulu ya, Pak. Iya, makasih ya. Sehat-sehat ya, Leon. Iya, makasih. Tutup. Masukin. Nah, puter. Ini puter, masukin lagi. Oh, aduh, wait, lepas. Untung aja Leon nggak kenapa-napa, hebat. Lihat aja nanti Papa nggak akan kasih kesempatan Tante Naza untuk deket-deket sama Leon. Ya, aman ada Papa. Permisi, Pak. Kok kamu baru datang? Maaf, Pak. Tadi saya kirim laporan catatan medis dulu ke dokternya Ibu. Ya harusnya kamu kasih tahu dulu dong ke saya. Jadi kan saya tahu harus ngapain. Dan sampai sekarang Ibu belum mandi juga. Sekali lagi maaf ya, Pak. Saya cek Ibu dulu ya, Pak. Iya. Ya. Oh, udah lama gak ketemu Nata ya? Oke deh kalau kayak gitu, thanks ya. Gimana Ren? Sempet kerja sama lo? Terus gimana? Oh, lo udah lama gak dikontak?
Emangnya kerjasamanya udah selesai atau gimana? Oke, kalau kayak gitu. Thanks ya, Ren. Za, gak ada yang tahu kabarnya Nata sekarang ada di mana. Juga harus gimana ya? Ya nggak gimana-gimana, Za, kecuali Natanya sendiri yang ngehubungin lo. Za, percaya deh sama gue, keadaan Nata baik-baik aja kok sekarang. Mending lo sekarang pulang, karena Leon masih jadi tanggung jawab lo. Lo udah bisa terima Leon, lo juga harus kasih dia perhatian yang lebih, Za. Nata, sepertinya semua kerja keras lo sekarang mulai terbayar. Terima kasih Pak Wira. Modal yang Bapak berikan bikin saya melangkah lebih jauh. Dan ini baru permulaan. Gue tahu apa yang gue mau. Gue tahu cara dapetinnya. Dan gue gak akan berhenti sampai semua orang lihat siapa Nata sebenarnya. Semua akan berkelas pada waktunya. Tinggal tunggu saat yang tepat. Udah pulang, Mas? Kamu sadar gak sih apa yang sudah kamu lakuin? Dari mana aja kamu? Dan kenapa tiba-tiba Leon bisa sampai jatuh? Kamu sadar gak sih apa yang sudah kamu lakuin? Leon jatuh, Mas? Iya, jatuh dari kasur. Mas, tapi biasanya aku titipin ke Mbak Suri seaman kok. Ya, tapi kamu lihat sendirilah buktinya. Pak, jangan marah, Pak. Ini salah saya, Pak. Beneran Mbak Naza itu udah nitipin Den Leon ke saya. Tapi sayanya yang gak denger, Pak. Ini salah saya, Pak. Mbak, tapi tetap aja itu semua nggak benar. Mbak Suris kan banyak kerjaannya dan nggak semuanya bisa dihandle, Mbak. Dan kamu juga. Kamu nggak usah melampiaskan kesalahan kamu, kecerobohan kamu ke orang lain. Nggak benar itu namanya. Mas, aku emang salah tapi Mas gak perlu bentak-bentak aku kayak gini. Zah, kamu inget kan? Kita tuh udah punya perjanjian. Dan kalau kamu nggak bisa memegang perjanjian itu, berarti emang kamu nggak pantas. Tapi di perjanjian itu aku boleh mikirin diriku sendiri kan, Mas? Di perjanjian itu bukan tentang kamu. Tapi tentang Leon. Kebahagiaan dia, masa depan dia, keselamatan dia. Kalau kamu nggak bisa menjaga Leon, ya sudah. Kamu bilang aja, berarti emang nggak pantas kamu berada di sampingnya Leon. Enggak, Mas, gini. Mas boleh marah-marah sama Naza, tapi jangan pisahin Naza sama Leon. Udah cukup. Kamu nggak usah jaga Leon lagi. Permisi. Mas Naza mohon, Mas jangan. Mbak, maafin Suris ya, Mbak. Halo, siapa nih? Aaron. Lama ya kita nggak ngobrol. Apa kabar lo? Lo, Nat. Lo ngilang dan ganti nomor telepon? Gua bukan yang ngilang, Ron. Gue tuh harus ganti nomor telepon supaya gue bisa fokus. Supaya gue nggak diganggu sama orang-orang yang nggak penting. Pantesan. Lo tuh dicari Naza, Nat. Bukannya dia udah nikah sama kakak iparnya? Ron. Naza itu orang yang spesial buat gue. Dia selalu percaya sama gue dan gue selalu hargain itu. Gue gak akan pernah biarin dia merasa sendirian, Ron. Lo yakin? Gue yakin, Ron. Gue tahu apa yang gue mau dan gue tahu cara dapetinnya. Termasuk proyek kita. Gue udah siap, modal aman,
Lo gak usah ragu sama gue. Gue cuma gak mau proyek kita berantakan gara-gara janji kosong, Nat. Ron, gue itu selalu penuh strategi. Investor akan percaya sama gue karena gue tahu cara ngeyakinin mereka. Gue gak pernah setengah-setengah, Ron. Kita ketemu di kantor ya. Gue tunjukin semuanya. Leon, gimana kamu? Sayang, kamu yang bikin Onti bertahan di rumah ini. Kalau kamu diambil dari Onti, apalagi yang tersisa? Maafin aku ya. Aku nggak bisa menjaga anak kita dengan baik. Maafin papa juga ya, Len. Malam ini papa akan temenin kamu tidur. Tapi aku janji, aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan jaga kamu dan juga anak kita. Untung aja. Tapi nggak ada yang luka kan, nggak ada yang kenapa-napa kan, Leon? Aduh, hati-hati lain kali. Jangan sampai kamu jatuh lagi ya, oke? Leon, maafin nanti ya. Nanti kamu jadi rewel. Untung Mas Albi sabar. Ya udah jangan nangis ya. Kak, maafin Naza ya kak. Naza udah bikin Leon jatuh. Naza udah jelasin semuanya sama Mas Albi, tapi Mas Albi nggak mau aku nggak deketin Leon kak. Pacar aku juga sekarang nggak ada kabarnya kak. Kajia baru tahu kan kalau Naza punya pacar. Namanya Nata kak. Tapi dia sekarang nggak bisa dihubungin. Naza udah cari kemana-mana tapi Naza masih nggak tahu dia lagi berada di mana. Kajia tahu nggak? Dia satu-satunya orang yang selalu dengerin Naza, yang selalu support Naza di saat Naza mau nyerah.
Tapi itu semua Naza korbanin buat perjanjian yang gak membuat Naza bahagia. Kak, kadang Naza mikir, apa Naza salah ya? Meninggalkan orang yang bisa membuat Naza merasa dihargai. Demi perjanjian yang gak membuat Naza bahagia. Permisi. Mbak? Mbak bangun, Mbak. Udah pagi. Oh iya, iya sus. Suris, ini apa lagi ya yang harus dimasukin? Ini bukan sih, Mbak Suris? Leon mau dibawa kemana, Mas? Mbak Suris. Mbak. Yang dibawa popoknya aja sama celana, Mas. Itu jauh lebih penting. Mbak. Tisunya dibawa juga aja, Mas. Iya, Pak. Tolong ini dibawa ke mobil sama strollernya juga ya. Oh, iya, Pak. Sini. Oh, let's go. Ikut Papa yuk, kita ke kantor Papa, biar Leon bisa tahu kantor Papa dan juga Opa tuh kayak gimana. Oke, Bos. Pak udah siap, Pak. Oh ya, makasih. Ayo. Tolong ya, Mbak. Ayo, kita naik mobil. Kamu duduk di kursi ya. Oke. Mbak pinjem tangannya, masukin ke sini. Mbak Naza, kalau mau marahin saya, marahin aja Mbak. Saya tahu saya yang salah. Saya nggak jagain Den Leon dengan baik. Padahal Mbak Naza udah titipin Leon ke saya. Ya, Mbak Suri sudah nggak apa-apa. Ini saya kok yang salah. Leon itu kan tanggung jawabnya saya. Nggak seharusnya saya lempar tanggung jawab ke Mbak Suris. Yang banyak kerjaannya. Mbak maafin saya ya Mbak. Udah Mbak. Nggak apa-apa. Sige. Hai Leon. Leon yang ganteng ya, duduk di belakang. Papa akan bawa Leon jalan-jalan ke kantor. Nanti di kantor kita bisa lihat teh. Kan Leon sekarang udah gede, jadi Leon harus anteng. Oke? Selamat pagi, Pak Albi. Pagi. Leon, lihat deh, ini kantor Papa. Bagus kan? Tuh, kamu tidur.
Ya udah, kita lanjut ke ruangan Papa ya. Nanti kalau udah bangun, Papa ajak jalan-jalan. Pagi, Pak. Pagi. Maaf, Pak. Tasnya biar saya yang bawain. Oh, nggak ngerepotin? Enggak, Pak. Oh ya udah, makasih ya. Ya, sama-sama. Ayo Leon, kita ke ruangan Papa. Tasnya tolong taruh situ aja ya, Pak. Baik, Pak. Ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Nggak usah, tapi nanti kalau saya butuh apa-apa, saya kabarin. Baik, kalau begitu saya permisi. Ya, makasih Pak. Hey. Leon, lihat deh. Ini kantornya Papa, ruangan kerja Papa. Kamu bantuin Papa ya. Caranya tau nggak gimana? Cukup kamu tidur manis kayak gini aja. Papa bisa kerja. Tungguin Papa ya. Leon. Nggak bisa Leon. Leon, nanti kangen banget main sama kamu. Nanti juga ingin mendampingi hidup kamu sampai kamu besar, sayang. Selamat siang Pak Aaron. Nata. Setelah ngilang, ganti nomor, bikin semua orang bingung. Sekarang tiba-tiba muncul di sini. Ron, tenang aja Ron. Gue datang ke sini nggak dengan tangan kosong kok. Nih ya, gue punya sesuatu yang bakal bikin perusahaan kita naik kelas. Ini bukan janji kosong Ron. Ini sebuah visi. Lu tau nggak? Semenjak lu ngilang, gue yang harus handle semuanya. Lu itu desainer interior, iya. Tapi karya lu mana? Belum ada sama sekali yang bisa dibanggain. Dan semua support yang lu punya itu datangnya dari Naza. Terus sekarang, lu mau bikin gue percaya lagi? Justru itu Ron. Gue balik ke sini untuk buktiin kalau gue bukan sekedar desainer yang disupport NASA. Gue punya proyek besar. Investor sudah mulai melirik Ron. Ini bukan cuma sekedar proyek ya. Ini kesempatan untuk kita dikenal sebagai pionir. Udah nih, lo lihat dulu isinya, lo pelajarin dulu. Ini konsepnya fresh, detailnya juga on point. Gue yakin banget ini bisa jadi karya besar kita. Nat. Selalu lu tuh penuh janji-janji tau gak? Jangan salah, gue seneng lu balik. Tapi gue juga gak bisa tutup mata. Karena kalau lu sampai gagal lagi, perusahaan kita yang akan hancur dan gak akan lagi dipercaya sama orang. Aaron. Kali ini lo harus percaya sama gue. Kita bakal bikin sesuatu yang bikin orang lain kagum sama kita. Dan lo bakal jadi bagian dari itu.
banget nih anak papa. Ganteng banget nemenin papa di kantor. Permisi Pak. Ya. Oh ya, itu draft kontrak kerja untuk Pak Dimas ya? Iya Pak. Sini, biar saya ambil. Oke, makasih. Pak, saya permisi dulu ya Pak. Iya, makasih ya. Iya. Gue lihat Pak Albi bawa anaknya ke kantor. Terus dia kerja sambil ngasuh anak. Demi apa? Lo nggak bohong kan? Ya beneran lah, masa gue bohong. Mereka ada masalah apa ya? Apa karena Mbak Najwa ketahuan selingkuh? Hah? Enggak. Enggak. Ih gitu loh ya sama gue. Jujur nggak? Apaan? Jadi, Mbak Najwa itu udah punya cowok. Seriusan loh? Tapi please ya, lo jangan kasih tau siapa-siapa. Please, ini rahasia. Oke? Oke, bener ya. Serius. Yaudah, ntar gue ceritain ke lo. Oke. Halo, dengan Evelyn di sini? Pak Albi sudah sampai kantor? Sudah Pak Wira. Tadi Pak Albi datang membawa Mas Leon ke kantor. Bawa Mas Leon ke kantor? Iya Pak. Tadi saya lihat sendiri kok Pak di ruangannya. Oh iya, makasih. Sama-sama Pak Wira. Bi, apa yang terjadi, Bi? Apa yang terjadi sama Najwa? Enggak ada apa-apa kok, Pak. Dan aku sengaja bawa Leon ke sini karena nggak mau ngerepotin Naza aja. Enggak, kamu nggak jujur sama Papa. Tapi kan nggak semua masalah rumah tangga aku tuh Papa harus tahu kan. Apapun yang terjadi dalam keluarga ini adalah tanggung jawab Papa. Ngerti kamu? Saya nggak mungkin nemuin Najwa langsung. Kira-kira saya dapat informasi dari siapa ya? Permisi Pak. Ya. Maaf Pak, makanan Bapak ketinggalan di mobil. Oh iya, taruh aja. Jojo, sini Jo. Cari tahu masalah apa yang terjadi di rumahnya Pak Albi. Maksudnya cari tahu gimana Pak? Enggak, gini masalahnya. Kenapa Pak Albi bawa Mas Leon ke kantor? Waduh. Gini, kamu cari informasi melalui Suris ya. Kamu tanya sekarang. Ingat, jangan sampai ketahuan sama Mbak Naza. Baik Pak. Gimana ya caranya nanya Mbak Suris, tapi nggak ketahuan sama Mbak Naza? Jadi Nona Naza pergi gitu aja, terus ninggalin Den Leon ke kamu langsung gitu? Iya Pak, emang sih Pak, ini semua salah saya. Coba waktu itu saya nggak teledor ninggalin Den Leon sendirian. Bapak juga emang nggak marah sama saya.
Tapi sayanya yang nggak enak, Pak. Dari mana Mbak Suris? Iya Mbak. Dari mana? Abis ditraktir bakso sama Pak Parjo. Pak Parjo? Astagfirullahaladzim. Pak Parjo ngapain kesini, Mbak? Apa disuruh sama Papa? Nggak tahu sih Mbak. Tapi tadi Pak Parjo tanya saya, Mbak Naza pergi kemana? Soalnya Den Leon diajakin ke kantor sama Bapak. Cuma gitu sih Mbak. Saya permisi dulu ke belakang ya Mbak. Misi. Apakah ini akibat Nata ya? Karena Naza mencari Nata. Maaf Pak, Mbak Suris nggak ceritakan alasannya Pak. Cuma Mbak Naza pamit pergi keluar aja. Ya Zok, makasih ya. Saya harus mencari informasi sendiri dengan waktu yang tepat. Let's go, kita turun. Sini. Ayo. Aduh. Kita masuk ke dalam rumah. Leon biar sama aku sini, Mas. Mbak Suris. Mbak, tolong barang-barangnya Leon di mobil tolong diambilin ya. Iya Pak. Iya Mbak. Iya Mbak. Gara-gara saya nih, bos jadi pada berantem, diem-dieman lagi. Mbak Suris. Mbak Naza. Siapin makanan aja di bawah, Mbak. Nanti ini biar saya yang nyelesain. Jangan Mbak, nanti Bapak marah. Udah nggak apa-apa, paling juga marahnya sama saya. Mbak Naza, maafin saya ya Mbak. Mbak Suris udah minta maaf berapa kali, udah nggak apa-apa, udah. Yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak. Ya. Dah, beres deh. Hai girl, nanti jangan lupa pakai baju ungu juga ya. Ini baju aku kaku banget, bahannya keras, jadi kusut susah disetrika. Kayaknya bukan bahannya deh, tapi kamu nyucinya harus pakai deterjen yang udah ada pelembutnya. Nih, Gentle Gen deterjen tumbuhan 3-in-1 ini teknologi 3-in-1 pertama di Indonesia. Satu botol udah lengkap, deterjen tumbuhan, pelembut, sama pewangi jadi satu. Jadinya pakaian lebih halus, gampang disetrika. Praktis banget ya. Apalagi sekarang Gentle Gen ada varian barunya loh. Ini yang Lilac Bloom, sama yang Camellia Bloom. Wanginya lebih mewah, seger seharian. Kalau yang Silk Rose, wanginya bunga yang manis dan lembut. Baju dicuci wangi, disetrika wangi, dipakai pun juga masih wangi. Kalau yang lain mah, wanginya pas dicuci doang. Kamu beli Gentle Gen 3-in-1 dulu ya. Bye! Lembut di tangan, nggak panas.
cuma dipijet sebentar, noda langsung hilang. Bersih sampai serat terdalam. Wangi banget. Cassandra, bener kata kamu. Baju jadi lembut dan gampang disetrika. Gentle Gen yang baru, wanginya lebih tahan lama, bikin mood happy seharian. Nyuci, sekarang udah gak repot lagi. Cukup satu, Gentle Gen 3-in-1. Mas Albi, apa kesalahan aku begitu besar sampai Mas Albi benar-benar benci sama aku? Mas, gimana kalau kita siapin box bayi lagi buat Leon, Mas? Supaya Leon nggak jatuh. Mas, Naza tahu Naza salah. Tapi apa kesalahan Naza nggak bisa Mas Albi maafin? Aduh. Nih, anak papa. Lagi ngapain? Iya. Leon, kadang papa tuh bingung ya sama diri papa sendiri. Kenapa ya? Papa harus selalu melampiaskan amarah dan juga kesalahan papa sama Tante Naza. Padahal Tante Naza kan baik ya. Dan niat dia tuh cuma mau membantu. Tapi kenapa ya? Papa selalu melampiaskan amarah papa sama dia. Bahkan papa sampai nggak bisa bedain. Sebel, kesel, marah, dan juga kecewa. Kadang papa bingung deh. Bingung sama diri papa sendiri. Kenapa bosen ya denger curhatan papa? Iya. Maaf, papa juga bingung kenapa papa curhat sama kamu ya. Emang kamu ngerti? Kangen sama baby Leon. Dia sendirian di sini. Semoga Papa Leon sama Leon suka sama masakan aku. Aku belum bikin kopi lagi. Mas, ini Naza udah siapin sarapannya buat Mas Albi sama buat Leon.
Biar Naza aja yang mandiin Leon. Mas kan mau ke kantor. Nanti biar Leon sama aku aja. Sebenarnya aku juga merasa nggak nyaman bawa Leon ke kantor. Tapi perasaanku masih belum bisa maafin Naza. Minggir. Enggak. Naza nggak akan minggir. Mas Albi jawab dulu dong. Naza kan lagi ngomong sama Mas Albi. Masa diam aja? Mas bilang minggir. Mas. Mas. Keramas ya. Oke. Coba lihat sini. Rambutnya dibikin berdiri. Wah. Mbak Naza ngapain bawa ember? Mau cuci baju, Mbak? Oh, tapi kan itu bak mandinya Den Leon, Mbak. Mbak Suris. Iya, Pak. Ntar dulu ya, Mbak. Iya, Pak. Mbak, tolong bantuin saya dong. Tolong packing semua perlengkapannya Leon. Soalnya Leon mau saya bawa ke kantor hari ini. Oh, ya. Baik, Pak. Yaudah, Mbak tolong urusin biar saya ambil Leon. Baik, Pak. Ini nih kalau majikan lagi pada marahan. Pasti ART yang kena. Iya, jangan rebel. Kita mau jalan-jalan naik mobil loh. Ayo jalan-jalan Tuh. ya. Ayo. Nah, Tuh, ayo masuk mobil. Makasih ya. Pak. Naza udah gak kuat. Kamu masih berhubungan dengan Nata kan? Kamu sebohong. Beberapa waktu yang lalu kamu masih menemui dia kan? Bapak tahu dari mana? Gak penting kamu tanyain itu. Jangan-jangan Papa ada hubungannya sama Nata yang nggak ada di rumahnya? Zah, Papa nggak kenal dengan Nata. Papa nggak tahu rumah Nata di mana. Untungnya buat Papa. Terus buat apa Papa menyelidiki Naza? Apa ada masalah di rumah ini? Zah, kamu mengabaikan Leon. Kamu mencari Nata dan kamu suruh Suris untuk ngasuh Leon. Kamu tuh lepas tanggung jawab. Papa tuh emang gak pernah ngertiin perasaan Naza ya. Semua perhatian Papa full buat Kazia. Suaminya Kazia, anaknya Kazia. Tanpa memperdulikan perasaannya Naza itu kayak gimana. Naza gak mau, Pak, jadi pelengkap penderita. Aku juga anak Papa, Pak. Aku butuh perhatian Papa. Bukan dikorbankan seperti ini. Pak, tasnya tolong taruh di meja aja ya. Baik, Pak. Saya permisi ya, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Sama-sama.
Halo Evelyn, ini ada tempat tidur bayi di ruangan saya, siapa yang taruh ya? Saya, Pak. Atas perintahnya Pak Wira, biar Mas Leon bisa tidur dengan nyaman. Oke, makasih. Kenapa Papa seperti selalu mendikte segala keputusan aku? Papa selalu ikut campur dalam mengurus Leon. Sebenarnya siapa sih kepala rumah tangga di sini? Wah, Mbak Naza masak buat siapa nih? Buat Leon sama Mas Albi. Kata orang Mbak Suris, kalau kita mau dimaafin sama orang, perutnya orang itu harus dikenyangin dulu. Ya, apalagi kan ini suami. Nah, itu bener Mbak. Tapi sayangnya suami saya tuh udah sering saya masakin. Tetep aja saya diselingkuhin Mbak. Ya itu memang suaminya Mbak Suris saja yang nakal. Gak bersyukur. Emang iya sih Mbak. Udah Mbak, lanjut lagi. Iya. Lu beneran, F? Pak Wira beliin kasur buat Mas Leon di ruangan Pak Albi. Iya, kan gue sendiri yang pergi beli. Tapi ya, Pak Albi sebagai bapak muda tuh keren loh. Udah pinter, ganteng. Wajar sih Buja jatuh cinta sama Pak Albi. Konsepnya menarik, tapi company background Anda itu masih baru. Apa Anda yakin bisa menghandle proyek yang sebesar ini? Saya ngerti sama keraguan Bapak, tapi kita semua harus tahu, kalau baru itu bukan berarti lemah, Pak. Justru kita fresh, kita punya banyak konsep baru. Interior yang mewah, unik, dan juga berkelas. Kita tuh ingin membangun reputasi dari proyek yang nyata, bukan sekedar janji. Betul, Pak. Tim kami solid. Segala riset tentang hotel butik di Asia sudah kami lakukan. Target kami juga realistis. Soft opening di bulan ke-20. Occupancy rate minimal 65% di tahun pertama. Riset aja tidak cukup. Bagaimana antisipasi risiko? Itu emang nggak bisa dipungkiri, Pak. Yang namanya resiko itu pasti selalu ada. Tapi saya dan tim, kami melihat resiko sebagai tantangan. Kami punya strategi, Pak. Kami akan menjadikan hotel ini bukan hanya sekedar tempat untuk menginap. Tapi seperti yang saya tadi bilang, Pak, sebuah statement piece di mana interior desain kami akan selalu menjadi topik pembicaraan. Akan memiliki daya pemikat dan daya tariknya agar customer Bapak itu selalu datang kembali. Baiklah, saya akan pertimbangkan. Tapi reputasi Anda itu masih nol. Kalau gagal, nama Anda akan hancur sebelum dimulai. Yang namanya reputasi itu bisa selalu dibangun, Pak. Dan niat kami itu untuk membangun reputasi kami melalui proyek ini. Percaya sama kami, Pak. Hasilnya akan bicara sendiri. Baik, saya akan pelajari dulu. Baik. Nanti saya akan hubungi Pak Nata atau Pak Eren. Silakan lewat Pak Eren aja, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalau gitu saya terus. Baik. Sekali lagi Pak Hasan, terima kasih buat waktunya ya. Terima kasih banyak, Pak. Mari saya keluar. Nat, lo yakin bisa handle semua ini? Ron, gue ngerti lo khawatir, Ron. Tapi gue berubah itu bukan buat main-main. Gue tuh percaya, Ron. Kalau kita itu bisa besar. Lo semenjak ditinggal Naza, jadi berubah lo ya. Lebih pede. Tapi pilihan lo juga berubah. Padahal gue gak tahu, Nat. Jujur ya, Ron. Gue tuh gak mau terpuruk. Karena gue sadar dan gue tahu kalau hidup itu tetap berjalan, Ron. Dan gue harus lakuin yang terbaik buat hidup gue. Dan buat perusahaan ini juga. Gue cuma gak mau lu salah langkah dan bikin hancur perusahaan kita. Gue juga gak mau bikin perusahaan ini hancur. Udah lu tenang aja, lu percaya sama gue. Gue gak bakal bikin lu kecewa.
Udah dan kayak gini buat Leon apa buat papanya Leon ya?